Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa sihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kajian rutin kita tiap pekan, tiap Sabtu malam Ahad. Alhamdulillah, dan kita tetap masih di bulan Agustus. Banyak perlombaan-perlombaan yang mungkin kita temui di jalan, banyak hal-hal yang membuat kita lebih motivated, lebih termotivasi. Nah, di tengah-tengah perlombaan itu saya kemarin ada satu pertanyaan yang menggelitik saya dan akan saya bawa dalam topik kali ini adalah topik tentang, saya ditanya sama anak saya masih umur sekitar 8 tahun, kelas 1, kelas 2 SD, mau naik kelas 2 SD ini. Abi, apa? Di surga itu ada apa aja toh, Bi? Gitu. Sebenarnya pertanyaan ini sudah gampang jawabnya kalau berdasarkan dengan banyaknya ayat yang menerangkan tentang surga, banyaknya cerita hadis yang menggambarkan tentang keindahan surga. It's easy untuk menjawab, to answer that. Tetapi saya justru tercekak. Kenapa? Karena itu seperti pertanyaan menohok saya gitu. Karena saya merasa di dalam pertanyaan anak saya itu ada semacam meragukan. Bukan meragukan dalam arti tidak percaya surga, tetapi kok sebegitu indahnya sih cerita-cerita dalam Quran itu sebenarnya kayak gimana? Pertanyaan itu saya lemparkan ke diri saya sendiri. Justru sebenarnya pertanyaan yang di dalam kandungan itu adalah, apakah saya percaya surga? Apakah saya percaya surga? Dan sekarang saya tanya sama sampean semua, kalau seandainya ditanya anak kecil semacam itu, bagaimana sih keindahan surga? Sama jawabnya seperti apa? Karena kalau saya menjawabnya memang, ya kalau dengan jawaban ayat suci Al-Quran gampang, tetapi ketika ditumbuhkan pada pertanyaan apakah kita percaya surga, maka jawabannya adalah, kalau kita orang beragama mesti percaya dong. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya bukan sekedar saya percaya, tapi apakah perilaku kita memang sedang menuju ke arah apa yang kita percaya. Sekarang kita mulai dari cerita dulu ya. Cerita yang saya yakin dulur-dulur semua juga tahu. Cerita ini adalah tentang bagaimana dulu surga. Tidak usah yang rumit-rumit, yang terlalu filosofis. Cerita yang ketika kita ngaji di surau-surau. Surga itu sudah berpenghuni sebelum adanya Adam. Kan gitu. Jadi sudah berpenghuni sebelum adanya Adam. Surga itu berpenghunikan malaikat dan iblis bahkan. Nah, kemudian Allah singkat cerita menciptakan Adam sebagai penghuni baru, newcomer. Pendatang baru Adam itu. Bahkan sebelum kedatangannya pun ada satu perbedaan pendapat tuh. Dalam tanda kutip, malaikat mempertanyakan kehendak Tuhan untuk menciptakan Adam. Ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ataja'alu, apakah engkau akan menjadikan seseorang yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah wa yasfiku dima. Tetapi Tuhan tetap bikin. Ini alamu ma la ta'lamun. Oke, singkat cerita Adam hadir di sana dengan segala kenikmatan surga. Jadi diceritakan kenikmatan surga itu luar biasa. Oke lah Adam, singkat cerita. Kamu mau apa aja silakan dah. Itu ada kenikmatan, ribuan kenikmatan yang unlimited sudah. Apa saja ambil sudah. Nah di awal-awal mungkin terasa indah, tetapi lama-lama kemudian Adam merasa kesepian. Pada saat kesepian ini kemudian Adam minta punya teman. Tuhan ngasih, oke dengan kenikmatan ini kamu masih belum cukup, nggak apa-apa. Sekarang kamu minta teman, sudah tak kasih teman. Maka dipotongkanlah, dalam tanda kutip, dicuilkan. Diambilkan tulang rusuknya Adam, diciptakan dari tulang rusuk itu Hawa, pasangan Adam. Sampai ada nyanyian toh,
Hawa tercipta di dunia untuk temani sang Adam. Nah, saya masih hafal tuh nyanyian itu. Nah, artinya Adam tercipta. Oke, sekarang Adam bahagia, sempurna hidupnya karena ada teman berupa Hawa. Is it enough? Apakah cukup? Hal yakfi? Belum ternyata. Lama-lama kemudian itu kan epic setelah kemudian setan sudah benar-benar dilaknat karena tidak setuju untuk disuruh tunduk pada Adam. Maka kemudian ketika melihat keharmonisan antara Adam dan Hawa, setan tidak terima. Adam didekati, hei Adam, kamu sudah bahagia tak? Iya dong, kamu nggak pengen lebih bahagia lagi? Enggak, saya sudah cukup. Saya sudah bersyukur dengan apa yang Allah berikan ini luar biasa, gitu kan? Adam, enggak, kamu harus ada yang kenikmatannya lebih tinggi lagi. Itu loh, ada sebuah pohon yang bisa kamu pakai, kamu nikmati, kamu akan lebih bahagia lagi. Enggak, saya sudah dilarang Tuhan. Tuhan bilang sama saya, la taqrabu hadhihi syajarah. Kamu boleh menikmati seluruh kenikmatan surga, cuma satu itu aja. Jangan dekati. La taqrab, jangan dekati, bahkan jangankan makan, dekati aja loh, jangan. Saya nggak akan dekati. Saya akan tetap taat. Dan saya merasa bersyukur sudah cukup dengan semua ini. Setan, dia tidak mau berhenti. Maka dia kemudian mendekati Hawa. Hei Hawa, ya, kamu bahagia nggak di surga? Bahagia. Kamu pengen nggak lebih bahagia lagi dengan selamanya berada di surga? Ya pengen dong. Kalau cara sekarang gitu, perempuan, kamu pengen nggak cantik selamanya? Nggak pakai tua. Nggak ada keriput, anti-aging. Maka kemudian tidak, ada atau ada. Tuh, namanya pohon itu. Kalau kamu makan pohon itu, kamu akan abadi di surga. Tapi aku tidak boleh. Loh, justru kamu tidak boleh itu agar kamu itu tidak abadi. Maka kemudian tergodalah Hawa. Hawa merengek kepada Adam. Waktu Adam digoda langsung setan, tidak berhasil. Konsisten, istiqomah, mematuhi larangan Tuhan. Tetapi begitu yang merengek adalah istri tercintanya, Hawa, luluhlah Adam. Maka mereka berdua kemudian memakan buah itu. Singkat cerita, mereka justru terusir dari surga. Padahal keinginan memakan buah khuldi tadi agar abadi. Tapi justru memakan buah khuldi membuat mereka jadi fana, tidak abadi. Satu cita-cita atau maksud melanggar tadi malah berbalik hasilnya itu. Nah, ini yang jadi topik adalah dari cerita itu kita bisa ngambil kesimpulan bahwa surga itu adalah tempat orang-orang yang bersyukur. Orang yang tidak bersyukur nggak bisa berada di surga, terlempar dari surga. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah, kemudian ketika Nabi Adam terlempar dari surga, dilempar ke bumi, ini adalah dalam rangka apa? Dalam rangka menebus kesalahannya, lalu kemudian biar kembali ke surga lagi. Tuhan ingin surga itu benar-benar hanya untuk orang-orang yang syakirin. Itulah kenapa ketika setan terusir dari surga, dia berjanji sama Tuhan, Tuhan, aku sudah engkau laknat. Karena aku tidak mau tunduk sama Adam, engkau laknat. Maka ya sudah, saya dilaknat. Tapi tolong permintaan saya satu. Beri aku tangguh sampai nanti kiamat, jangan aku dimatiin. Beri aku umur sampai nanti kiamat. Lalu izinkan aku akan sesatkan semua anak cucu Adam, kecuali hambamu yang syakirin. Siapa? Orang yang bersyukur. Nah, kalau kita lihat kaitannya dulu, orang yang bersyukur adalah orang yang menerima dengan penuh rasa terima kasih apapun yang diberikan oleh Allah. Yang pertanyaan sekarang, ketika lagi-lagi tadi kita percaya sama surga, itu adalah kita berarti mengamini akan adanya kehidupan yang lebih baik dari sekarang, dari kehidupan di dunia. Pertanyaannya sekarang, sudah sesyukur apa kita hidup kita ini kalau memang kita ingin mendapatkan kembali KTP surga. Ingat, Nabi Adam ke sini di dunia ini diberi ujian Allah sebagai bentuk dalam tanda kutip hukuman agar
lagi. Kita ini adalah citizenship of heaven. Kita ini adalah warga negara surga. Jadi kita ini anak keturunan anak-anak nirwana. Nah kalau sudah begitu, pertanyaannya, apakah kita layak mendapatkan surga? Jika memang syarat masuk surga adalah orang-orang yang bersyukur. Nah sekarang serakus apa kita? Serakus apa? Atau sesyukur apa kita? Ketika kita makan. Dulu Bani Israel ketika sedang menuju atau sedang dibina oleh Nabi Musa. Suatu saat dalam perjalanan pengembaraan itu, "Hai Musa, kok kita lapar gini? Kok kamu minta sama Tuhan diturunkan makanan dari langit? Kalau memang kamu adalah orang-orang benar." Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah, lalu diturunkanlah salwa dan manna was salwa. Dalam beberapa kurun waktu Bani Israel makan nih makanan pemberian Tuhan, tapi kemudian rasa kurangnya tumbuh. Apa itu? Mulai, masa kok makan kok gini-gini tok rek, ndak ada micinnya, mbok ditambahi bumbu kek, mbok ditambahi apa. Nah, hal-hal keinginan tambah terus seperti inilah yang membuat Bani Israel itu dilaknat. Maka kalau sampean dan saya sekarang coba, kalau paling sederhana aja, pada saat kita makan sudah ada nasi, sudah ada lauk gitu kan, sudah ada sayur. Kadang itu mana kerupuknya? Loh kok gak ada sambelnya? Kita lupa bahwa ada dulur-dulur kita yang bahkan nasi aja kurang. Nah, hal-hal semacam ini loh yang diancam Allah, yang la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kamu bersyukur atas nikmatku, aku tambah nikmatku. Tapi jika kamu kufur itu kafir bin nikmat, ingkar terhadap nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, maka sungguh sisaku amat keras, amat pedih. Artinya kalau tidak bersyukur berarti mendapat siksa. Baik siksa di dunia maupun siksa di akhirat. Nah sekarang kita bedah dulu. Oke, kalau surga masih jauh tuh. Jauh karena itu akan kita nikmati setelah mati. Sekarang bisa nggak kita menghadirkan surga sekarang? Biar kita bisa menjawab pertanyaan anak saya tadi. Bisa nggak kita menghadirkan surga? Bisa. Dengan cara apa? Kalau di akhirat, surga, kalau di akhirat, orang-orang yang bersyukur berada di dalam surga. Kalau di dunia, surga ada di dalam orang bersyukur. Jadi kalau kita ingin menghadirkan surga di dalam diri kita, gampang itu. Syukuri apa yang ada. Misalnya aja, kita ada semacam godaan seperti godaan Hawa terhadap Adam, godaan setan terhadap Hawa tadi. Tentang apa coba? Tentang hal yang belum kita miliki. Padahal itu sebenarnya tidaklah tentu kita butuhkan. Maka hati-hati dengan yang dulu pernah kita bahas itu. Konsep antara need and want. Apakah yang sedang kita buru itu need, kebutuhan, ataukah want, keinginan? Karena kalau kebutuhan murah, kalau keinginan mahal. Dan keinginan ini yang seringkali menjerumuskan kita. Kalau di surga dulur, ada namanya pohon khuldi. Sebenarnya pohon khuldi ini juga sedang ada di dunia. Kho lam dal. Ini sedang tuh di dunia. Yahsabu anna malahu akhlada. Manusia menyangka bahwa anna sungguhnya malahu hartanya itu akhlada, akan mengekalkannya. Kalimatnya sama. Kho lam dal. Buah khuldi di dunia adalah harta benda yang melenakan itu. Buah khuldi di dunia adalah apa yang seolah-olah kalau kita punya harta banyak, kalau kita menumpuk-numpuk harta sampai lupa Tuhan, kita akan kekal. Akhlada, yahsabu, manusia mengira bahwa dengan harta yang banyak itu akan kekal. Nah inilah kemudian yang membuat kita itu berlomba terus alhaakumut takatsur, bermegah-megahan kamu sampai melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir, kamu baru berhenti bermegah-megahan ketika kamu masuk kubur. Dulur, kalau begitu, coba bayangkan. Jika makanan nasi,
ikan asin, ada lombok satu sayur. Kita makan, tapi hati kita tenang, tidak punya utang, juga nggak dalam keadaan perang, dan kita juga dengan tetangga baik, bersayang-sayangan. Makan ini rasanya nikmat sekali. Tetapi kalau kita kemudian, meskipun di sini sudah ada steak, ada bistik, ada sini rawon, ada kari, opor, apa aja. Tapi pikiran kita mikirin kredit, pikiran kita mikirin persaingan ini, mikirin perebutan kursi ini. Lo makan lo ndak nyaman. Iya, kita ada di mobil apa merek tertentu, kemudian padahal ini sudah dingin dalam AC, kursinya juga empuk. Tapi kalau pikiran kita masih pengen mobil yang satunya yang lebih tinggi, tipe ya ini, iya dulu. Karena kalau bicara tentang won, kita sedang menghadirkan neraka dalam diri kita. Nah gimana enggak? Misalnya sekarang, saya dengar ada tipe terbaru dari sebuah merek mobil Lamborghini, di atasnya Aventador, di atasnya yang sekarang terbaru itu entah berapa puluh miliar harganya itu. Loh, pemilik mobil itu, kalau itu mobilnya memang limited banget, keluarkan pabrik hanya sekitar berapa puluh gitu. Artinya memang di seluruh dunia hanya punya beberapa puluh saja. Nah ini yang punya mobil ternyata tidak bisa bawa pulang. Jadi kalau dia beli dengan puluhan miliar itu, dia tidak bisa bawa pulang. Karena apa? Mobil ini dilarang berada di jalanan. Entah karena kecepatannya atau karena spesifikasinya yang memang tidak sesuai dengan aturan. Artinya orang kalau beli mobil itu hanya karena status bahwa dia punya mobil. Karena mobilnya itu harus dibikinkan garasi di pinggir sirkuit pemilik pabrik sana. Jadi setiap kali dia pengen punya deketi mobil, ya harus terbang ke sana. Bayangkan, itu loh masih ada orang beli. Bicara status, bicara tentang gengsi, bicara tentang won. Nah kalau saya dan sampean hidup karena dikejar oleh brand, oleh merek, oleh iklan, ya sudah kita hidup itu seperti di neraka. Panas tok. Punya kulkas pintu 1, tapi karena tetangganya punya kulkas, Pak, itu loh tetangga kita punya kulkas pintu 12, gak enak. Padahal kita punya kulkas 1 itu sudah cukup. Tapi karena melihat tetangga, karena kita melihat teman, ya sudah, gitu loh. Kita pakai sepeda motor yang sudah cukup untuk goncengannya. Tapi karena kita melihat tetangga punya merek yang lebih tinggi, ya sudah, kapan ya punya gitu. Sudah terjadi, dapat punya gitu. Harus bentar, tetangganya punya merek yang lebih tinggi lagi. Kapan ya aku punya gitu. Hidup ini panas tok. Karena hidup melihat orang lain. Karena hidup berlomba dengan gengsi. Sebenarnya kita membeli sesuatu yang bernilai wow hanya karena sanjungan orang yang cuma beberapa saat dengan harga yang puluhan juta. Dulur, menghadirkan surga atau menghadirkan neraka di dalam diri kita itu tergantung kita sendiri. Apakah kita menjadi orang-orang yang bersyukur ataukah menjadi orang-orang yang kufur. Jadi sebelum nanti surga dan neraka di akhirat sana, kita loh sekarang sudah bisa kena sababnya. Kena apa ya? Kena suhunya. Apakah kena suhu surga ataukah kena suhu neraka? Kalau kita kena suhu surga, hidup kita itu adem, tenang, ayem, tidak terpengaruh dengan perlombaan kanan kiri. Kita benar-benar punya standar sendiri. Kita benar-benar punya kriteria sendiri tentang apa itu cool, keren, apa itu sukses, apa itu bahagia. Kita tuh punya, tidak disetir oleh standarnya iklan, standarnya produsen. Nah kalau misalnya bicara gitu, hari ini HP ini yang ada kamera 1, kita sudah seneng mau foto juga kayak gitu. Besok kamera 2, besok kamera 3, itu loh sudah ada kameranya 3. Ya nggak selesai-selesai kita. Boro-boro kok sampai menyisihkan harta untuk sang akhirat. Untuk dirinya sendiri aja kurang kok. Dan kurang itu akan terus. Dan kurang. Inilah yang ada neraka dalam diri kita.
Pikiran tidak pernah tenang, dikejar cicilan kredit ini, kredit itu. Padahal suatu tadi sebenarnya bukan suatu yang dibutuhkan. Ya, sudah ada TV satu di ruang tengah karena tiap kamar pengen punya TV, padahal tidak mampu, akhirnya kredit. Yang awalnya bisa tidur nyenyak sudah mulai tidak bisa tidur. Punya motor 2, 3 sebenarnya sudah cukup, tapi karena dia pengen gaya akhirnya beli lagi di luar kemampuan, dia hanya DP, besoknya akhirnya dikejar debt kolektor datang terus. Apa nggak neraka tuh? Iya, saya ditanya Gus, lebih baik mana Gus? Punya motor kredit. Kalau sampean punya uang 5 juta, 6 juta, ya toh, dan butuh motor, ya udah beli yang bekas. 6 juta, 7 juta sudah bagus. Daripada hanya karena gengsi lalu sampean beli baru, kredit, bunyinya motor loh, kredit gitu. Kenapa? Sampean tiap hari dikejar, ya seolah-olah gaya orang lihat sampean punya motor bagus. Lalu keren ya, sukses kamu sekarang. Hanya untuk kata sukses kamu sekarang. Lalu sampean tiap hari, tiap malam nggak bisa tidur. Karena cicilan, karena tadi beli di luar kemampuan. Jadi sampean dan saya dulur, kalau memang baru bisa beli rumah tipe 36, ngapain harus memaksakan diri 56? Lalu harus nyicil dan lain sebagainya. Sama jangan mau dibohongi. Oh ini kan untuk memacu etos kerja kita, semangat. Mereka ketika zaman kena stroke karena mikirin itu nggak datang tuh orangnya semangat. Hiduplah berdasarkan kebutuhan. Hiduplah sesederhana mungkin, as simple as possible, as humble as possible. Sesederhana mungkin, serendah hati mungkin. Surga. Kenapa? Dulur, orang yang dipanggil Allah pertama kali di akhirat nanti adalah orang-orang yang hatinya tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya toh? Yang tidak gerangsang. Yang tidak aneh-aneh. Yang hidungnya begini ya sudah, nggak usah ditambah-tambahi. Nanti di surga bener mancung sendiri, gini ya sudah cukup. Ya. Jadi be yourself, jangan mau dibohongi oleh sesuatu yang membuat zaman kemudian terjengkal-jengkal hanya untuk memburu apa yang mereka katakan baik. Punyailah kriteria baik. Kalau rumah sampean cukup dengan keramik yang itu sudah bersih, sudah ini, ya sudah. Berarti sekarang tinggal memburu kenikmatan lain. Apa itu? Kenikmatan ibadah. Kalau ada rezeki lebih, ya sedekahkan untuk bangun rumah di surga sana. Di hati itu Lord surga. Kalau kita benar-benar hidup karena apalagi karena persaingan dengan tetangga, dengan teman, hidup nggak akan pernah tenang. Percaya deh. Dan itulah sesungguhnya kita itu kena suhu neraka. Lord, sekali lagi kembali kepada tahap awal tadi, bahwa Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan Ibu Hawa diturunkan ke bumi adalah untuk melakukan penebusan kesalahan, biar kembali ke surga lagi. Dan memang sudah begitu epiknya. Skenarionya Allah begitu. Maka kita anak turun Adam juga punya konsekuensi yang sama. Kita di bumi ini memperjuangkan hak kewarganegaraan nirwana kita. Kita punya konsekuensi untuk merebut kembali KTP surga. Lalu bagaimana cara kita merebut? Dulur. Allah memang maha pemurah, tapi Allah bukan murahan. Sekali lagi, Allah memang maha pemurah, tapi Allah bukan murahan. Artinya apa? Kita jangan menjustifikasi kemalasan ibadah kita, ya toh, lalu dengan mengatakan bahwa Tuhan kan maha pemurah. Bukan begitu caranya. Tuhan tuh punya standar. Kalau kamu mau dapat kunci atau KTP surgamu di akhirat, ya ini rebut. Rebut. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira dengan begitu saja kamu bisa masuk surga? Itu kan? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang keadaan seperti orang-orang terdahulu. Masathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzil. Mereka itu ditimpa dengan segala macam ujian, cobaan, guncangan, ya, macam-macam, peperangan, kelaparan, hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu. Sampai saking beratnya ujian untuk mencapai
pintu surga tadi, Rasul dan orang-orang beriman di sekitarnya mengatakan, mata nasrullah ya Allah, kapan ya pertolongan Allah datang. Lalu hiburan Allah pun datang, inna nasrullahi qarib. Ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah sungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, kembali kepada pertanyaan anak saya tadi. Kalau pertanyaannya adalah, di surga itu ada apa aja? Gampang kita menjelaskan. Tetapi kalau pertanyaannya, apakah Abi percaya surga? Nah ini. Karena kalau percaya surga berarti kita harus memperjuangkan untuk mempunyai KTP surga dengan standar siapa? Standar Nabi. Standar Rasulullah. Standarnya Nabi Adam. Maka standar itu harus kita sampai pada ayat yang tadi. Apakah kamu mengira hanya dengan ngunu-ngunu wae, dengan begitu saja kamu sudah enak-enakan gitu? Loh, surga itu mahal kok. Memang Allah pemurah, tapi Allah bukan murahan. Itu. Semudah itu? Enggak, dulu. Kalau memang semudah itu, tentu para nabi, para rasul enggak repot-repot gitu. Para nabi, para rasul lihat. Di masa nabi siapapun, apalagi para sahabat, semuanya. Begitu sungguh-sungguhnya di dalam meraih kembali derajat kemuliaan itu. Dan itu harus benar-benar dibebaskan dari keinginan-keinginan yang ambisius tadi. Karena Nabi Adam terlempar dari surga. Karena itu tadi, iming-iming khuldi. Sesuatu yang sebenarnya sudah tidak beliau butuhkan. Nah kita makanya diingatkan Allah, hai anak cucu Adam, janganlah kamu terperdaya setan. Seperti setan pernah memperdaya nenek moyangmu. Kita itu sudah diingatkan Allah begitu. Maka gimana cara sekali lagi, kita tidak bisa membuat standar untuk mencapai KTP surga kita itu dengan standar kita sakar PDW, tidak bisa. Kita harus memakai standar yang memang sudah dibikin Allah, dan itu adalah standarnya para nabi, para rasul. Makanya dalam sholat kita lah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Jalan menuju siapa ya? Jalan menuju ridhonya lah. Ridho Allah. Meskipun ridho Allah itu simbolisasinya disimbolkan dengan surga, tapi manusia, maka gimana? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus ya Allah. Ditanya Allah, jalan yang mana? Kita jawab, siratal ladzina an'amta alaihim. Seperti jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Nikmat apa? Nikmat iman. Siapa mereka? Ya Nabi Rasul. Maka standar kita untuk mencapai ridho Allah dalam arti akan surga, itu adalah melalui napak tilas apa yang dulu sudah menjadi standar Nabi Rasul. Dan para Nabi Rasul itu hidup berdasarkan kebutuhan. Maka standar hidup kita kalau memang ingin kembali menjadi penduduk sana, ya ayo kita mulai dengan standarnya Rasulullah. Simpel sebenarnya. Kenapa? Kalau kita pertanyaan dulu. Kalau di surga itu sudah ada sungai yang isinya adalah khamr atau anggur atau wine. Saking sepuasmu lah. Ada sungai yang isinya hanya susu. Ada sungai yang isinya hanya madu. Ada pohon yang saking rindang dan besarnya kita berkeliling 40 tahun berkuda pun tidak nyampe itu ngelilingi diameternya. Intinya adalah sesuatu yang tak terbayangkan. Makanya surga itu disebutkan sebagai mala ainun ra'at. Surga itu sesuatu yang belum pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at, dan belum pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah terbayangkan oleh pikiran manusia. Nah kalau sudah begitu, kita sebenarnya itu kosakata kita untuk menjelaskan surga itu nggak cukup. Karena itu cukup dengan bagaimana? Ayo hadirkan surga sekarang. Supaya kita bisa nyampe di sana. Mengikuti standar Nabi tadi hanya dengan cara memiliki hati-hati yang bersyukur. Nah, ini yang jadi pertanyaan kita. Kenapa? Karena kalau kita nanti tidak sampai di situ dulur, kita hanyalah jadi orang-orang yang ngaku percaya surga. Dulur, ada sebuah komplek prostitusi terbesar dulu di Indonesia, sekarang sudah dibubarkan. Loh, di komplek prostitusi itu
Tiap tahun itu diadakan lomba musabaqah tilawatil Quran antar PSK tadi. Antar PSK tadi. Musabaqah tilawatil Quran, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Saya tidak ingin sampean untuk menjustifikasi atau menjelek-jelekkan para PSK itu. Mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang bertobat sekarang. Tapi pada saat itu, pada saat mereka mengikuti lomba itu, mereka ya berjilbab rapi, ya membaca Quran dengan baik. Lo bayangkan, kalau seandainya mereka ditanya, apakah mereka percaya surga? Percaya, ngomongnya percaya. Ngomong percaya surga sambil melakukan apa yang dilarang Tuhan. Atau orang-orang yang pada saat bulan Ramadan tidak berpuasa di tengah jalan makan minum dengan terang-terangan gitu. Lalu coba dekati, kamu percaya surga? Percaya dia. Dia ngomong percaya sambil melakukan apa yang menjauhkan dia dari surga. Walaupun sebenarnya surga yang milik Tuhan lah. Kita tidak tahu siapa yang masuk surga atau siapa yang tidak. Tetapi kan Tuhan sudah ngasih tahu, ini loh perilaku orang yang masuk surga. Dan pada saat ditanya, apakah kamu percaya surga? Dia mengatakan, saya percaya. Tapi sambil melakukan sesuatu yang menjauhkan dia dari bau surga. Nah, pertanyaan sekarang saya dan sampean. Kalau ditanya, apakah sampean percaya surga? Percaya, Gus. Oke. Apakah jalan kita sedang menuju surga? Saya ingin mengakhiri kajian kita dengan satu hadis. Kita sudah berapa menit tadi? Nah, ada satu hadis Nabi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Huffatul jannah bil makar wa huffatun nar bisyahawah. Sungguh surga itu sesungguhnya ditutupi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan hati. Sementara neraka itu ditutupi atau dibungkus oleh hal-hal yang menyenangkan hati. Asyahawah. Artinya kalau ini neraka, sesuatu yang busuk buruk, tapi ditutup oleh kenikmatan food, fashion, fun, dan kenikmatan-kenikmatan yang lain, gitu. Maka ini surga, neraka yang buruk ini menjadi nggak kelihatan karena ditutupi oleh kenikmatan dan keindahan. Surga yang sangat indah, tetapi ditutupi oleh segala macam tantangan dan hambatan yang tidak enak-enak. Ibaratnya gitu, kalau ini surga gitu, intan belian, tapi ditutupi oleh api yang menyala-nyala. Tahap pertama, tahap kedua ditutupi oleh hutan belantara yang lebat sekali. Tahap ketiga, lapis ketiga ditutupi oleh binatang-binatang yang buas. Dan ditutupi oleh hantu-hantu yang mengerikan. Ditutupi lagi oleh hal-hal yang menjijikkan sekali. Ditutupi oleh jurang yang dalam. Ditutupi oleh lautan yang sangat luas. Surga ini jadinya takut manusia, malas ke sana. Sementara misalnya neraka ini ditutupi oleh musik-musik yang melenakan, makanan yang membuat lalai, harta yang melalaikan, segala macam kenikmatan berada di sini semua misalnya. Ini kan jadinya orang kira-kira sampean dan saya gitu dihadapkan pada dua pilihan. Belok mana? Kiri apa kanan? Kiri lah. Gitu. Saya tidak judge saya dan sampean, tetapi kita bicara tentang hal yang. Nah, maka Allah berfirman, wadainahun najdain. Aku tunjuki kamu dua jalan. Tapi Allah juga mengatakan, jalan yang gampang dan sesuai nafsu, tapi itu menuju murkaku. Jalan yang berat, tapi itu menuju surgaku. Contoh simpel aja misalnya, di tengah malam yang cuaca seperti ini, dingin, bediding kalau istilah Jawa, jam 2 atau jam 3 malam, lagi enak-enaknya berselimut, ya toh? Lalu kemudian ada panggilan dari Tuhan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam itu bangunlah bertahajud kamu wahai manusia, supaya kamu nanti dibangkitkan Allah di maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Lo kita sedang enak-enakan ini, sedang nyaman tidur, tapi sama Allah bangun. Ini kan bangun ini kan nggak enak. Bangun ini kan kayak hutan belantara. Bangun ini kan kayak melalui lautan yang luas tadi. Bangun ini kayak nurungi jurang tadi. Bangun ini kan kayak memasuki api. Nggak enak. Tapi di sana ada maqamah mahmuda. Sebaliknya kalau kita kemudian enak tetap tidur, tetapnya ini menuju ke sana. Sama.
kita lagi punya harta banyak, ya enak kalau kita nanti kemudian beli pakaian yang bermerek, beli ini yang macam-macam gitu kan. Itu kan enak, tapi kemudian ditegur sama Allah. Inti ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum sampai kamu pada level kebaikan kalau belum berani memberikan barang yang kamu cintai, kata Allah. Nah, berarti kan kita sedang cinta barang ini, lalu disuruh memberikan. Ini kan kayak sedang memasuki api tadi, sedang memasuki area yang penuh dengan buas-buas tadi kan. Itu kan ketakutan itu, atau memasuki area yang penuh hantu-hantu tadi. Hantu ini kan apa? Hantu takut miskin, hantu takut dicaci orang, hantu kalau bertutup aurat nanti dibilang nggak modis, hantu nanti kalau kita itu sholat 5 waktu aktif dibilang sok suci. Ini kan hantu-hantu ketakutan ini yang kemudian padahal ini menuju surga. Maka saya dan sampean sebenarnya tahu, dengan melihat diri kita sendiri, kita ini sedang berjalan menuju surga atau berjalan menuju neraka. Dengan melihat apakah ada surga di hati kita, ataukah sedang ada neraka di hati kita. Dulur, saya kira kajian kita pada malam hari ini cukup sekian. Saya hanya ingin menyatakan dan mengajak kepada seluruh dulur, sebelum kita bicara tentang surga yang ada di akhirat sana, dan yang itu harus kita yakini adanya, kita sebenarnya bisa merasakan suhu surga. Jangan sampai merasakan suhu neraka. Suhu neraka adalah suhu yang panas, yang serba kurang, serba tidak cukup, serba kurang, serba melihat yang lain, dan lain sebagainya. Tapi kalau suhu surga adalah orang yang serba tenang hatinya. Karena yang dipanggil Allah yang pertama kali nanti di akhirat adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang tidak gerangsang, yang tidak ingin macam-macam kecuali ridhoku, kata Allah. Kemarilah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kemarilah kepada Tuhan radiyatan mardiyah, dengan hati ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam hamba-hambaku yang memang sudah sama-sama ridho. Fadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Loh, yang dipanggil masuk ke surga adalah orang yang apa? Nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Dulur, ayo kita hadirkan ketenangan dalam hati kita. Dengan apa? Ungdur ilaman huwa asfala minkum. Dalam hal dunia, lihatlah orang di bawah kita. Tapi dalam hal akhirat, ungdur ilaman huwa fawqakum. Lihatlah orang yang di atasmu. Dalam hal akhirat, dalam ketakwaan. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan apa yang saya sampaikan. Tidak hanya bisa ngomong, doakan saya, saling mendukung, saling mensupport. Sampai ketemu Ahad pekan depan, mudah-mudahan bermanfaat. Allah meridhai kita. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.